saya dan para exco dan Pak Wali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti 10%-nya hasil penjualan tiket kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang. Menurut informasi penjualan tiket antara Indonesia lawan Palestina nanti 10%-nya akan disumbangkan untuk rakyat di Palestina. Itu juga menarik sih buat kita. Jadi kita ikut support dan membantu, kurang lebih membantu untuk rakyat Palestina dari penjualan tiket tersebut. Putuskan bahwa untuk tiketnya, harga tiketnya untuk ekonomi Rp100.000. Sementara untuk VIP-nya Rp250.000. Kemudian nanti akan mulai bisa dibeli di tiket.com besok jam 10 pagi. Ada juga lewat websitenya pssi.org. Jadi teman-teman bisa beli tiket di sana, supporter beli tiket di sana. Dan disebutkan oleh Pak Ketum tadi bahwa 10% nanti hasil penjualan tiket ini akan disumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina. Dari kuotanya 40.000. Stadion Gelora Bung Tomo, venue hajat penting Timnas Indonesia versus Palestina. Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya bakal menjadi tuan rumah laga uji coba internasional. Rencananya stadion itu jadi venue Timnas Indonesia saat menjamu Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 pekan depan. Ini merupakan kali pertama Stadion GBT menjadi venue pertandingan internasional yang melibatkan Timnas Indonesia senior. Sebelumnya kandang Persebaya Surabaya itu hanya pernah menggelar laga internasional kelompok usia. Itu terjadi saat Stadion GBT menjadi tuan rumah kualifikasi Piala AFC U20 2023. Ajang ini digelar pada 14-18 September 2022 untuk grup F yang diisi oleh Timnas Indonesia U20, Hong Kong, Vietnam, dan Timur Leste. Laga antara Timnas Indonesia melawan Palestina tentu akan mencatatkan sejarah baru hubungan dua negara. Terlebih, duel ini tercatat dalam Pekan Internasional atau FIFA Matchday. Pemkot Surabaya sedang menyiapkan stadion berkapasitas 46.000 penonton itu untuk ajang internasional tersebut. Stadion GBT mulanya dibangun sebagai mega proyek kawasan olahraga yang direncanakan Surabaya Sport Center. Terletak di Pakal, Surabaya Barat, stadion ini dibangun selama 2 tahun pada 2008 sampai 2010 dan bisa menampung hingga 55.000 penonton. Stadion ini dibangun juga sebagai upaya untuk menggelar laga nasional maupun internasional untuk menggantikan Stadion Gelora 10 November yang terletak di pusat kota Surabaya. Persebaya juga diharapkan bisa menggunakannya, namun Persebaya malah tidak diakui sebagai anggota PSSI setelah Stadion GBT diresmikan pada 6 Agustus 2010. Alhasil Stadion GBT tak banyak digunakan, hanya beberapa laga persahabatan atau turnamen. Saat Persebaya kembali diakui sebagai anggota PSSI pada 2017, Stadion GBT kembali meriah. Manajemen Persibaya sendiri memutuskan hanya menjual maksimal 50.000 tiket untuk penonton, kurang dari kapasitas yang diprediksikan. Lokasi Stadion GBT juga kerap jadi perbincangan karena berada di antara sejumlah tambak. TPA yang ada di sekitarnya juga acap dianggap mengganggu karena terdapat gunungan sampah. Menariknya, pada 2019 lalu, stadion ini ditunjuk sebagai salah satu venue untuk tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Stadion GBT mengalami renovasi sejak 2020 demi menggelar ajang besar tersebut. Sebelumnya, tribun ekonomi tidak menggunakan single seat sehingga supporter bebas melompat sambil bernyanyi. Sebelumnya, Stadion GBT mampu menampung hingga 50.000 penonton. Sekarang jumlah itu berkurang menjadi 46.806 penonton. Dengan rincian 41.806 kursi ekonomi dan 5.000 sisanya tribun VIP. Tampilan single seat tidak lagi didominasi dengan warna hijau yang selama ini identik dengan Persibaya selaku klub penyewa reguler Stadion GBT. Warna kuning, hitam, dan putih menambah variasi. Gradasi antara warna juga dipadukan.
Berbagai perubahan lain juga terdapat pada ruang ganti pemain yang terlihat semakin memadai. Di luar area stadion, Pemkot Surabaya juga membangun lapangan latihan yang bisa digunakan oleh klub. Tapi Piala Dunia U20 2021 lantas ditunda akibat pandemi. Namun FIFA tetap memutuskan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 dan membuat Stadion GBT bakal tetap digunakan menggelar laga internasional. Lagi-lagi Piala Dunia U20 2023 batal diselenggarakan di Indonesia dan FIFA kemudian menunjuk Argentina sebagai tuan rumah. Stadion GBT pun batal jadi saksi ajang unjuk kemampuan talenta dunia. Duel antara timnas Indonesia melawan Palestina tetaplah bakal membuat Stadion GBT jadi saksi penting. PSSI secara resmi telah mengumumkan harga tiket untuk laga ini. Nantinya hanya akan ada 2 jenis tiket yang dilempar ke publik. Kelas ekonomi dibanderol mulai harga Rp100.000, sementara kelas VIP senilai Rp250.000. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan menyebut bila sebagian penjualan harga tiket bakal disumbangkan ke Palestina. Mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Dengan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang, Stadion GBT telah disiapkan sedemikian rupa untuk mampu menggelar laga internasional.